sejalan juga dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf yang menyampaikan juga bahwa ada dana haji yang diberikan sukuk itu bisa digunakan untuk proyek-proyek pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di bidang infrastruktur. Ini sama ini pernyataan ini. Nah, kemudian juga Menteri Keuangan mengumumkan bahwa penerimaan APBN itu bertambah dari sukuk yang akan dibelanjakan dalam bentuk proyek-proyek di bidang infrastruktur, bahkan disebut diantaranya adalah jalan tol Solo, kemudian pembangunan jembatan di Papua, kemudian Bandar Kertajati yang sekarang jadi bengkel pesawat. Ini klop semuanya ini pernyataan ini. Kemudian saya juga mendapatkan informasi dari mantan komisioner KPK, mantan penasihat KPK. Saya tadi baru pisah di sini nih, Pak Abdullah Mahmud. Kemudian dia menyampaikan bahwa pada tahun 2017 saja itu ada 3 triliun dialokasikan untuk bidang infrastruktur. Itu Pak Yasin yang bilang begitu, mantan Irjen Kementerian Agama. Yang Menteri Agamanya ketika itu dipenjarakan. Dan konon itu Pak Yasin punya peran di situ. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa itu tidak syar'i karena ada dana 37 triliun yang dialokasikan di sukuk yang bagi hasilnya diminta dibayar di depan sebenarnya sebesar 5%. Padahal itu tidak boleh. Nah, itu. Tetapi apapun keadaan keuangan negara ini terlalu berisiko bagi orang yang menjamin bahwa itu tidak ada digunakan untuk bidang infrastruktur. Kenapa? Karena keseimbangan primer kita itu negatif, lebih besar pasak daripada tiang. Belanja kita itu lebih besar daripada penerimaan kita. Untuk membayar bunga utang saja tahun 2020 itu yang jatuh tempo pada bulan November sebesar 301 triliun itu harus dengan utang baru. Jadi untuk bayar utang, bunganya saja ini loh, bunganya bukan utang pokoknya. Bunganya itu 301 triliun untuk kita bayar harus dengan utang baru. Nah, diperkirakan untuk tahun 2021 ini sebesar 373 triliun atau ada pembengkakan sebesar 72 triliun, itu juga utang lagi untuk membayarnya. Bahkan bisa lebih kewalahan karena penerimaan pajak kita itu menurun dari tahun ke tahun, itu menurun. 2 tahun sebelumnya itu sudah dilakukan revisi berkali-kali sampai revisi terendah penerimaan kita 560 triliun, tapi yang tercapai hanya 480. Ini akan direvisi lagi. Nah, cara merevisinya tidak lagi menurunkan secara drastis, tapi pasti akan turun meskipun akan ada kebijakan baru di bidang perpajakan ini, yakni nanti beras, cabai keriting, garam, lada hitam juga akan dikenakan pajak. Itu sebesar 12%. Otomatis nanti ya untuk membeli cabai keriting kalau dulunya mungkin 10.000 ya tidak cukup lagi nanti. Harus naik. Ya, karena nggak cukup pajaknya saja ada 12%. Nah, kalau ini yang terjadi, ini kan luar biasa. Terus di mana logikanya kita mau menjamin bahwa dana yang ada di APBN dalam bentuk penerimaan sukuk itu tidak dipakai untuk belanja infrastruktur? Bahkan saya khawatir itu dipakai untuk bayar utang, Mas. Bukan hanya belanja infrastruktur, karena untuk bayar utang ini
kita tidak punya cadangan untuk membayar itu. Bunga utang saja tidak bisa kita penuhi pembayarannya kecuali dengan utang baru, dan itu terjadi pada tahun 2020 yang lalu. 2021 ini belum terlihat, dan itu akan jatuh tempo pada November 2021. Jadi inilah yang saya sampaikan berkali-kali. Pak Anggito ini kan saya kenal waktu dia menjadi ketua Badan Kebijakan Fiskal. Saya wakil ketua Badan Anggaran, sehingga saya sering berinteraksi dengan dia. Kita tahu tentang financial engineering itu silakan, makroekonomi diotak-atik sedemikian rupa, tetapi ini nggak bisa, ini terkait dengan haji ini sangat menyakitkan dengan pembatalan haji ini. Makanya saya bilang ini untuk menyelesaikan keseluruhan di bidang ini harus dengan audit. Audit tidak cukup BPK, tapi harus audit independen. Audit investigasi dengan tujuan tertentu. Kenapa? Karena harus diselidiki apa yang menjadi penyebab pembatalan haji ini. Bahkan saya mendorong di DPD, tadi saya bicara dengan beberapa teman, belum dalam bentuk rapat, tapi minggu depan mungkin kita rapat. Kita dorong, kalau DPR tidak mau membuat pansus, DPD yang akan membuat pansus. Ya, DPD yang akan membuat pansus untuk ini. Karena saya khawatir DPR tidak bisa melakukan itu, karena narasi DPR juga sudah sama. Teman-teman saya di sana itu ya bahasanya begitu, ini bagus, ini aman, ini apa. Nah, kita sedih melihat haji kita selama ini, teman-teman kita ini, saudara-saudara kita, orang tua kita yang melaksanakan haji itu betapa sengsaranya, padahal pembayarannya itu sama dengan Malaysia. Malaysia itu membayar 10.000 ringgit atau 35 juta. Kita juga 35 juta, 25 juta dibayar waktu pendaftaran dan 10 juta waktu pelunasan. Dan itu sama tenggang waktunya menunggu lama. Tetapi kalau kita ketemu dengan jamaah haji kita dan jamaah haji Malaysia di Mekah maupun di Madinah, ya kasihan kita melihatnya itu. Mereka punya tempat yang hotel-hotel yang strategis yang dekat dari Masjidil Haram. Tetapi jamaah kita itu berjalan kaki berkilo-kilometer. Ya, jadi luar biasa. Belum lagi seperti yang biasa kita dengar bagaimana ketika mereka terlambat makan siang atau makan malam, karena itu pelayanan cateringnya itu juga bukan yang kelasnya seperti yang lain. Selalu kita menolak. Padahal pembayarannya sama, duit kita juga banyak. Ya. Nah, saya kira ke depan memang setelah audit ini dilakukan, BPKH ini harus berani untuk menginvestasikan secara perlahan, dia kurangi di sukuk. Secara perlahan dia kurangi di depositokan di bank syariah. Syariah itu hanya perlu didepositokan sekitar 1,5 kali sampai 2 kali pemberangkatan haji. Jadi paling banyak 420.000 jamaah dikali 72 juta, karena kira-kira rata-ratanya itu 72 juta per orang, antara 70 sampai 76. Kalau dari Aceh itu hitungannya sampai 76, tapi di tempat lain ada yang 70 ya. Nah, ini digeser ke yang lain. Apa yang lain itu? Ya udah, investasikan di pemondokan di Mekah, hotel. Kita harus punya hotel juga di sana, punya catering di sana, hotel dan Madinah ya. Bahkan kalau bisa kita punya pesawat haji sendiri, supaya angkutan jamaah haji ini yang sekaligus bisa digunakan untuk angkutan umroh itu bisa kita lakukan, dan kita bisa investasikan di situ karena kita punya dana yang cukup besar. Saya kira kalau pemerintah melakukan ini, kepercayaan itu akan kembali muncul. Apalagi nanti kalau bisa dibuktikan dengan audit investigasi. Cuman saya menduga kalau audit investigasi lakukan ini akan ada korban. Belum tentu BPKH, tapi bisa jadi di pengambilan kebijakan di kementerian. Karena ini ada apa? Kok buru-buru menyatakan pembatalan karena COVID?
Padahal sebelumnya dia negosiasi tentang kuota. Jadi kalau ada negosiasi tentang kuota berarti kan ada pertimbangan tentang COVID. Lalu lebih hebat mana negara kita dalam menangani COVID dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Amerika? Kok tiba-tiba kita ini hebat benar menjaga kesehatan rakyat kita, padahal sebelumnya dia bilang cukup dilawan dengan nasi kucing. Macam-macam pernyataan pemerintah dulu. Sekarang kok tiba-tiba kayu putih segala macam, hebat banget semuanya kan. Ya, sampai ada kementerian cukup bikin kalung dengan minyak kayu putih itu bahannya itu. Ini selesai itu COVID itu. Jadi saya kira ada sesuatu yang tidak disampaikan secara transparan. Ya, saya senang teman-teman di sini bisa melakukan diskusi tentang itu. Dan nanti mudah-mudahan dari sini DPD bisa mendapatkan support, kita dorong supaya ada pansus. Betul. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.